Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Roh Kudus menuntun. Saudara-saudara, Kisah 8 ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Kisah 8 ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Dari kedua ayat itu, malaikat Tuhan dan Roh Kudus memerintahkan hal yang sama, yaitu memberitakan Injil, menerangkan firman Tuhan. Filipus yang dipilih diperintahkan dan dituntun untuk menjalankan apa yang Roh Kudus inginkan. Pemberitaan hamba Tuhan hanya berpusat pada Kristus. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seorang hamba Tuhan haruslah dipanggil dan diutus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati di salib, dikubur, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, serta naik ke surga. Saudara-saudara, jika kita mengikuti perjalanan pelayanan Filipus, maka inti dari pemberitaannya adalah tentang Yesus. Terkhusus dalam Kisah 8 ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Para rasul dan para murid-murid pada awal lahirnya gereja sangat tekun dan ketat di dalam pengajaran. Dalam pelayanan para rasul memang sudah ada muncul kelompok para pendongeng, para pencerita filsafat kosong. Dari firman Tuhan Kisah 8 ayat 29 sampai 31 ini kita belajar dua hal, yaitu pertama, Filipus dipanggil dan dituntun oleh Roh Kudus. Kedua, Filipus hanya memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Bagaimana dengan hamba Tuhan di gereja Anda? Bagaimana dengan gereja sekarang? Masihkah menerapkan konsep pelayanan para rasul dan para murid yang begitu ketat dalam pengajaran, tidak membiarkan para guru palsu untuk meletakkan dasar iman yang lain selain Injil Yesus Kristus? HOR Ministry.